Pak Ali Jamil. Jadi dengan kondisi seperti ini kan memang alhamdulillah sejauh ini saya pribadi bersama teman-teman yang tergabung di Salmar Agro Sejahtera itu coba untuk mengembangkan produk-produk nutrisi yang memang nanti diutamakan untuk tanaman sehingga membuat tanaman itu bisa lebih baik dengan kondisi panduan yang ada meskipun dengan minimal pestisida dan pemakaian pupuk insya Allah, dan secara kualitas nanti yang mudah-mudahan bisa dipertanggungjawabkan baik secara uji apapun insya Allah kita bisa siap. Itu satu. Yang kedua, menindaklanjuti saran ataupun masukan dari Pangda tentang bagaimana sih untuk pasar ke depannya, khususnya tentang produk-produk hasil panen dari mitra petani SAS. Karena ya saya dianggap ini bisa memberikan potensi terbaik, mengingatkan sejauh ini dengan apa yang sudah kita lakukan dan petani pada umumnya itu sebetulnya kalau secara teknis di panduan budidaya SAS sudah cukup sempurna dalam hal mulai awal tanam hingga ini ya Pak. Tapi secara hasil panen, kok alangkah sayangnya gitu, dengan kualitas yang bagus nggak bisa kita berdayakan gitu kan. Nah kebetulan kan Abang Da kan memang di membidangi itu dan punya wewenang atas itu kan, kita maunya nanti ada bisa tercipta beras sehat yang bisa kita ekspor, atau bawang merah yang bagus, atau seperti yang Abang Da bilang tentang bawang putih. Nah itu insya Allah kan nanti bisa jadi bahan introspeksi kami dalam pengembangannya ke depan gitu. Nah apalagi dengan jaringan mitra SAS yang sudah cukup meluas secara nasional gitu kan, ini bisa menjadi sarana publikasi dan sarana untuk kegiatan kedepannya. Mungkin demikian Bang Da. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ada Mas Miftah, beliau dari Oku Timur, Sumatera Selatan. Buka dong maskernya dikit biar kita kenal. Dan beliau kita apa? Siapa namanya? Miftah Husurur. Miftah Husurur. Dari Oku Timur. Dari Oku Timur, Sumatera Selatan. Ya. Nah, beliau kita amanahkan untuk membidangi teknis padi. Kemudian sebelahnya Mas Kang Damin. Kang Damin ini kalau saya anggap sebagai staf ahli saya juga untuk tanaman bawang merah dari Nganjuk, Jawa Timur. Ya. Baru sebelahnya Kang Sudarmaji, Lamongan, Jawa Timur. Nanti di SAS membidangi melon dan tembakau. Ada lagi harusnya pecel lele kan? Sama ini Pak, apa namanya, soto babat Lamongan. Baru di depannya itu Mas Idris Robi dari Klaten, Solo Raya juga termasuk bidang beliau untuk padi. Padi. Jadi alhamdulillah sejauh ini untuk petani milenial SAS yang di medsos beliau lah yang menangani segala keluhan-keluhannya. Jadi setiap hari nengok HP gitu, di semua grup. Demikian Bang. Kalau yang Satu ikut-ikut aja itu. Sama satu yang kamu tahu. Ya, dan yang satu apa? Mbak Adik atau Mbak Rita Budiati Harahap yang memang mendampingi kita dari Sumatera Utara. Demikian Abang Da, Bapak Insinyur Alisami. Terima kasih. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kapus, ini Pak Kepala Pusat Karantina Tumbuhan. Terus kami punya ada 3-4 dengan sekretaris badan. 1 Kapus Karantina Hewan, 1 Kapus Kepatuhan Informasi dan Kerjasama. Itu di sini. Tapi Badan Karantina Pertanian ini punya 52 UPT. Jadi kalau Mas Budi atau Alinda Budi ini atau teman-teman semua itu di setiap provinsi kami punya kantor karantina. Jadi kalau masuk ke karantina besok bilang aja ini Pak Kepala Badan atau Pak Jamil gitu, ya jual sedikit gak apa-apa juga itu. boleh Pak ya? Boleh, kenapa nggak boleh? Ada kita kantornya di Sumatera Selatan, di Palembang, di Sumatera Utara ada 3, di Jawa Timur ada 2, hampir di semua provinsi kita punya pasti. Ya, jadi memang tugas karantina ini adalah menjaga masuk keluar tersebarnya hama penyakit hewan karantina atau organisme pengganggu tumbuhan karantina. Yang langsung terkait yang akan kita bahas ini memang betul bukan di karantina dalam poin pekerjaannya gitu,
Tapi kalau besok produk ini mau diekspor, nah itu karantina. Maka saya sebagai Pak Kapus, mohon maaf ini sebagai senior mereka ini mahasiswa saya, adik saya gitu. Iya. Ini bahkan adik ini masih ada hubungannya dengan saya, yang satu marga dengan saya ini. Ya, jadi masih ada hubungan keluarga ini. Jadi, tapi saya selalu, mereka tahu itu saya seperti apa. Keluarga ya di rumah, saya bilang. Kalau di tugas tidak ada keluarga, saya bilang itu. Sebegitulah ketatnya saya. Ya, jadi maksud saya, Pak Kapus ini teman-teman, ternyata Pak Budi ini ada sejak dulu dia sudah aktif ini di luar. Di luar maksudnya itu, ya lebih di luar kampus. Ilmu yang dari kampus itu nggak cukup bahkan ilmu yang dari kampus. Beliau ini sudah kemana-mana mencari pengalaman, ilmunya ada, dan sampai menghasilkan berbagai produk yang sifatnya, ya kalau boleh kita bilang pupuk lah, mau pupuk organik padat atau cair, saya juga belum tahu apa ini yang punya mereka, tapi nggak apa-apa, saya nggak bisa poinnya. Kalaupun saya keahliannya di situ, tapi maksud saya bukan itu poin yang kita bahas hari ini. Yang saya pengen bahas adalah bagaimana memberi masukan kepada mereka untuk besok ini produk mereka ini bisa berjalan dan diterima masyarakat di lapangan. Jadi Mas Budi, saya ketemu dari Direktur Pupuk Pestisida, saya sampaikan tadi juga begitu, Pak Direktur, ada ini saudara saya sedang mengurus rencana mengurus perizinan pupuk. Oh siapa Kepala Badan? Itu harus melalui uji dulu Pak, 3 bulan lalu. Saya dulu kerja di Balai Penelitian Tanah, kerja di BPTP, yang tugasnya itu salah satu di Permentan 70 itu ikut melakukan uji mutu bagi laboratorium yang diakreditasi atau terakreditasi, dan juga uji efektivitas. Ya, setahu saya dulu ini uji efektivitas sesungguhnya adalah lanjutan dari uji mutu jika uji laboratoriumnya sudah memenuhi syarat. Itu untuk perizinan. Saya bicara perizinan dulu. Sehingga tadi Pak Direkturnya sudah bilang, oke Pak, nanti kalau sudah selesai uji mutu dan uji efektivitasnya, nanti baru diinfo ke saya. Dia bilang seperti itu, oh saya tahu dengan itu, nggak apa-apa gitu kan, dan itu udah bagus. Jadi tahapan yang kemarin kan sudah dilakukan di laboratorium di BPTP gitu kan. Nah silakan itu nanti kita ikuti. Kemarin saya sudah sampaikan ke kepala BPTP-nya dan kepala laboratoriumnya. Biar dia cepatin dan lama-lama. Ya kadang-kadang harus dijual begitu lah. Hah? Iya. Iya betul, skema dia. Jadi dia tuh kepala labnya. Nah, kasih tahu dia, saya ini bilang gitu, dia pasti tahu. Ya, karena saya tahu itu sejarahnya dulu dengan saya. Dan sama juga lah dengan saya. Jadi supaya itu cepat masuk itu dalam kriteria sesuai dengan permentannya. Terus setelah itu nanti baru langsung uji efektivitas. Kalau uji efektivitas di permentan itu BPTP bisa, sudah langsung di BPTP saja. Nanti yang mengawal teman-teman di BPTP. Nanti kepala BPTP juga saya akan bilang mengawal. Ini sekarang ini sedang ada pupuk juga yang diuji di sana, diuji di BPTP Sumut itu, dan itu untuk sawah juga di Pasar Miring diuji, dan termasuk bawang di Gurgur di Kumbang, di daerah Kumbang sekitar itu. Nah jadi mungkin dia, dan bahkan dia kemarin itu yang pupuk yang satu yang sedang itu dikawal juga oleh alumni kita, Rendra. Kalau berkomunikasi dengan Rendra Nasution, dia di Alsintan, dia manajer operasional untuk Alsintan di PT apa gitu lupa.
Bersama SAS, jayalah petani Indonesia.